Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat, semangat. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang kurang sehat atau panas atau gimana? Sehat ya? Sehat semua ya? Sudah sarapan? Dah. Baik. Sebelum kita mengawali aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Garuda, nyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, jaya tadi makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk berdoa. Ya. Rum. Doa mulai. Kita sudah membahas tentang olahraga bola voli ya. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang permainan bola voli atau ada yang belum paham? Silakan untuk ditanyakan. Udah paham? Udah paham semua. Nah, untuk pagi ini kita akan mempraktekkan dan membahas tentang olahraga atletik, yaitu lari jarak pendek atau biasa disebut dengan sprint. Ya. Sprint atau lari cepat. Ya. Itu kita harus menggunakan start jongkok. Sebelum kita memulai pada inti, kita bersama-sama melihat tayangan atau video yang ada di laptop. Ya, yuk kita lihat video dulu. Sini, duduk. Nah, kumpul sini, duduk. Kalian perhatikan cara berlari dari setar saat berlari maupun saat finish. Nah, kalian pelajari, perhatikan. Nah, itu saat setar. Oh, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, lari gawang. Yuk, sini kelompok 1, sini tengah kelompok 2, sini kelompok 3. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Satu. Ini kelompok 2. Membuat pertanyaan apa yang kalian belum pahami dari video yang kalian simak tadi. Nah, membuat sebuah pertanyaan ya untuk didiskusikan dalam kelompok. Yang belum paham, yang mana yang ingin dipertanyakan,
Nanti kelompok lain yang akan membantu menjawab. Ayo, silakan berdiskusi. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang belum kalian pahami? Ya, diskusikan. Diskusikan dengan baik. Dan tulis di lembar jawaban yang ada di LKPD kalian. Kira-kira apa yang belum paham ditanyakan. Nanti kelompok lain bersiap untuk menjawab. Sudah? Sudah semua? Baik, untuk kelompok 1 silakan dibaca. Ya. Ya. Pertanyaan dari kelompok 1. Apa ada berapa cabang olahraga atletik? Ya. Jawaban dari Coba yang bisa menjawab kelompok berapa? 2. Coba kelompok 2 jawabannya. Ya, situ aja, itu aja. jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Cabang atletik ada 4, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Ya. Jadi cabang atletik ada 4. Ya. Jalan, lari, lompat, dan lempar. Ya, itu pun masih dibagi lagi. Jalan masih ada jalan cepat dan jalan santai. Ya. Lari masih dibagi lagi. Ada lari jarak jauh, jarak menengah, dan lari jarak dekat. Atau yang akan kita pelajari ada lari jarak dekat atau sprint. Ya. Tuh. Dari lari terus lompat pun ada beberapa macam, ya. Ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit. Tuh. Terus habis lompat ada lempar. Lempar pun ada lempar lembing, lempar cakram. Ya. Terus tolak peluru. Nah, itu. Terus ada pertanyaan lagi? Ya. Berdiri. Pertanyaan kelompok 2. Ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan lari? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan lari? Ya, jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Berdiri. Jawaban dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan lari. A. Dari sekat harus maksimal. B. Faktor berat badan harus ideal. C. Faktor tinggi badan juga sangat berpengaruh. Ya. Jadi faktornya banyak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan lari. Yaitu pertama dari start. Start harus maksimal. Ya. Karena untuk lari jarak pendek atau lari sprint membutuhkan start atau tolakan yang kuat supaya memperoleh kecepatan yang maksimal di awal, di tengah, dan di akhir sesi. Ya, jadi awal sampai akhir larinya nggak boleh lambat, harus tetap cepat sampai finish. Kemudian faktor apa? Berat badan. Ya,
faktor berat badan. Nah, untuk berat badan ini juga sangat berpengaruh karena anak yang gemuk itu cenderung berat bebannya. Ya, itu pasti untuk lari yang gemuk-gemuk itu berat dia untuk mencapai kecepatan tinggi. Berbeda dengan yang kurus, pasti dia lebih cepat karena lebih ringan. Kemudian tinggi badan. Nah, tinggi badan ini mempengaruhi karena langkah anak yang lebih tinggi itu langkahnya akan semakin lebar. Ya. Semakin lebar sehingga larinya pun akan semakin cepat. Itu sangat berpengaruh sekali. Dan kemudian faktor yang terakhir Bapak tambahin adalah faktor latihan. Latihan secara konsisten. Tuh. Jadi walaupun memiliki badan yang kurus, memiliki setar yang bagus, memiliki tinggi badan yang ideal, tapi kalau nggak pernah latihan ya sama aja bohong. Ya, jadi faktor latihan ini sangat berpengaruh. Latihan secara konsisten, ya, itu akan membuat hasil atau lari sprint ini akan lebih maksimal daripada yang tidak pernah latihan. Ya. Terus pertanyaan lagi ada? Oh ya. Pertanyaan kelompok 3 untuk kelompok 1. Ada berapa jenis start dan mengapa start jongkok yang digunakan buat lari sprint? Ya, tadi kalian sudah melihat di video ada berapa setar. Ya, setar ada berapa? Terus setar yang digunakan untuk lari sprint itu setar apa? Ya kan? Terus mengapa pakai setar yang itu? Ayo coba sebutkan. Coba. Jawaban untuk kelompok 3. Ada 3 jenis star yaitu star berdiri, star melayang, dan star jongkok. Karena star jongkok sangat efektif untuk mendapatkan kecepatan awal. Ya. Jenis star ada 3. Star berdiri, star melayang, dan star jongkok. Ya. Perhatikan sini. Jadi untuk star berdiri, ya, star berdiri itu biasa digunakan untuk lari maraton. Ya, contohnya star berdiri ya seperti ini, diri kita. Ya, diri lalu lari. Ya. Kemudian star melayang itu digunakan untuk lari estafet. Sudah pernah praktekkan kalian tentang lari sprint atau lari estafet atau lari sambung yang pakai tongkat kecil? Sudah? Nah, itu pelari kedua, ketiga, keempat menggunakan setar melayang atau setarnya itu sambil lari-lari kecil seperti ini. Ya. Nah, untuk lari-lari kecil, tangan di belakang untuk mengambil tongkat dari pelari ke 1. Ya. Terus yang setar jongkok itu digunakan pada lari sprint atau lari cepat. Kenapa memakai setar jongkok? Karena setar jongkok ini lebih efektif ya. Lebih efektif karena bisa mendapat tolakan atau dorongan yang lebih maksimal untuk mendapatkan kecepatan lari di awal sampai akhir. Ya, terus setar berdiri kenapa digunakan untuk maraton? Karena maraton tidak terlalu menggunakan kecepatan di awal. Jadi maraton dia awalnya cuma santai, nggak terlalu cepat. Berbeda dengan sprint yang harus cepat dari awal sampai akhir. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, cukup ya. Ya, cukup. Sekarang LKPD-nya dikumpul dulu. Kita berbaris untuk pemanasan. Ya. Yuk, baris.
Ini. Hadap sini. Sini. Seperti tadi. Arum pimpin pemanasan dulu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kambing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kambing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kambing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan inti, kita akan berlatih atau melatih kekuatan otot kaki. Ya. Tapi berbentuk permainan. Paham? Ini berguna untuk melatih kekuatan otot kaki. Ya. Nanti kalian berlari melompati papan. Setelah berlari mengambil 1 kun. Setelah itu membawa pulang 1. Ya. Setelah kun itu habis di barisan depan, itu dikembalikan lagi. Jadi ngambil 1 lagi, loncat lagi, ngambil di depan lagi, ditumpuk untuk di depan. Ya, paham? Paham. Dibuka. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang. Loro. Ini dibuka. Cukup menggunakan star berdiri. Nanti itu ditumpuk di sini. Ya, kalau sudah habis, yang belakangnya baru ngambil 1 buat ditumpuk di sana lagi. Nah, ya, siap. 1, 2, 3. Terus, ya, flag dulu. Flag dulu. Terus yang belakangnya ambil sana. Terus, ya, flag dulu. Flag dulu. Terus yang belakangnya ambil sana. Flag dulu. Flag dulu. Terus yang belakangnya ambil sana. Tumpuk. Yuk. Nempel tanah. Ya, nempel tanah. Setelah itu ibu jari atau jempol, nah itu sejajar dengan kaki yang depan. Nah, jejer, sejajar. Sudah? Ini pada aba-aba bersedia. Nah, bersedia, nempel sini ya. Nah, nempel. Habis bersedia, siap, diangkat. Nah, diangkat. Ya, langsung lari sekuat. Ya, sekuat tenaga. Enggak, nanti. Latihan dulu setar, karena setar sangat berpengaruh. Ya toh? Tadi tulisan kamu, setar sangat berpengaruh kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Dari pertama, bersedia. Siap. Nah, semua. Ulangi, turun. Bersedia. Siap. Turun.
Bersedia. Siap. Turun. Bersedia. Siap. Turun. Baik, selanjutnya. Pelari di barisan paling depan. Ya. Terus, nah, masuk. Bersedia. Siap. Ya. Dipijeti. Sing buri dewe ya engko nanti tak pikirkan nasibnya. Ayo dipijeti ya. Yo dipijeti. Kepala siapa yang jadi buntut? Ayo. Jangan copot. Awas. Awas jangan copot. Awas. 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 Muncul. Aduh, gabung lagi, gabung. Ayo gabung ulangi. Kena. Ya. Kelompok 1. Ya, maju sini. Hasil diskusi kelompok 1. Gerakan yang diamati pada atletik lari sprint. 1. Start. Pada saat start harus menggunakan kaki terkuat yang diletakkan di depan supaya tolakan atau dorongan ke depan lebih kuat sehingga kecepatan lari akan cepat dicapai. Ya, terima kasih. Ini sama. Rata-rata sebelah kanan. Jadi kaki terkuat ini diletakkan di depan supaya tolakan lebih kuat. Ya, kan di depan supaya tolakan lebih kuat. Ya, pada saat start. Sudah paham? Terus hasil diskusi kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2. Ya. Hasil diskusi kelompok 2. Gerakan yang diamati pada atletik lari sprint. 1. Start. Saat lari pada saat lari berat badan siswa sangat berpengaruh dengan kecepatan lari. Apabila berat badan berlebih maka akan lebih lambat, dan jika berat badan lebih ringan maka akan semakin cepat berlari. Saat kelompok 2. Ya. Hasil diskusi kelompok 2. Gerakan yang diamati pada atletik lari sprint. 1. Start. Saat lari pada saat lari berat badan siswa sangat berpengaruh dengan kecepatan lari. Apabila berat badan berlebih maka akan lebih lambat, dan jika berat badan lebih ringan maka akan semakin cepat berlari. Saat finish. Apabila gendut atau berat badan berlebih, itu akan lebih berat pada saat berlari, ya, sehingga menimbulkan beban yang menyebabkan kecepatan larinya berkurang. Nah, itu. Di sini ada yang berat badannya berlebih. Oh, Rehan. Nah, ya. Ini Hasan. Berat badan berlebih, tapi masih dalam tergolong normal, ya. Gemuk tapi masih normal. Belum bisa dikatakan obesitas. Ya, ini masih bisa untuk dilatih, dan kemudian skala untuk latihan itu sangat berpengaruh juga. Walaupun kecil seperti Rido, kalau dia sering latihan, sering main bola, sering berlari, nah itu akan berlari, ya, sehingga menimbulkan beban yang menyebabkan kecepatan larinya berkurang. Nah, itu. Di sini ada yang berat badannya berlebih. Oh, Rehan. Nah, ya. Ini Hasan. Berat badan berlebih, tapi masih dalam tergolong normal, ya. Gemuk tapi masih normal. Belum bisa dikatakan obesitas. Ya. Ini masih
bisa untuk dilatih. Dan kemudian skala untuk pelatihan itu sangat berpengaruh juga, walaupun kecil seperti Rido, kalau dia sering latihan, sering main bola, sering berlari, nah itu akan lebih cepat, otot tungkai akan terlatih ya. Tuh, terus hasil diskusi kelompok berapa? 3 ya, 3. Yo 3 sini. Hasil diskusi kelompok 3. Gerakan yang diamati pada atletik lari sprint. Saat finish, kecepatan lari sangat dipengaruhi oleh tinggi badan siswa. Siswa yang lebih tinggi memiliki langkah yang lebih lebar, sehingga dapat berlari lebih cepat dan mendapat waktu tercepat. Sangat berbeda dengan siswa yang berbadan pendek. Ya, terima kasih. Tinggi badan, kemudian tinggi badan, selain berat badan, tinggi badan ya. Tinggi badan, apabila anak tersebut memiliki tinggi di atas rata-rata, maka langkahnya pun akan semakin lebar ketimbang anak yang pendek ya. Faktor yang berpengaruh untuk kecepatan lari, sehingga waktu untuk finish pun akan lebih cepat. Tetapi kembali lagi untuk latihan, kalau dia tinggi nggak pernah latihan ya sama aja bohong ya. Faktor latihan itu yang penting. Sudah paham? Terus ada pertanyaan. Sekarang saya yang tanya. Untuk setar jongkok ya, setar jongkok, aba-aba bersedia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu duduk. Duduk. Tuh. Cium lutut. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kanan tekuk. Cium yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cium yang nekuk. Kaku menang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah lurus, sebelah. Nah, gantian sebelah. Yuk. Cium yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cium yang ditekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang tiduran. Ya, kakinya keseleo? Enggak. Sehat semua? Ya. Baik, untuk materi hari ini kita cukup sekian. Dan untuk materi yang akan datang kita masih pada materi atletik, tetapi kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Cukup. Nanti sebagian mengembalikan alat ya. Yang nanti sebagian mengembalikan alat ya, yang sebagian dah masuk. Dah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.